Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Triana Era Vlogger. Adalah channel yang menyajikan tentang sejarah-sejarah kolonial Belanda di Nusantara. Masih bersama saya, kembali lagi membahas tentang sejarah kolonial yang berada di Nusantara. Kali ini saya berada di sebuah komplek makam yang terletak di Kalibanteng, yaitu komplek makam kehormatan yang dibawahi oleh Orlok Griffin Stichting yang berpusat di Belanda. Makam kehormatan Kalibanteng ini seperti halnya kedutaan besar Belanda, yang mana makam ini adalah tanah milik kerajaan Belanda. Segala sesuatu yang di dalam taman kehormatan atau taman makam kehormatan ini itu berhubungan langsung dengan kerajaan Belanda, karena memang ini dikhususkan untuk pemakaman orang-orang Belanda terutama pada masa Perang Dunia Kedua. Oke, kali ini saya kembali lagi berada di Airport Kalibanteng yang dikelola oleh Orlok Griffin Stichting yang berpusat di Belanda. Ada apa di sini? Nanti saya akan membahas apa juga di sini. Saksikan terus video saya, jangan di skip. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat bagi kalian semua. Dan selalu saya ingatkan untuk dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian mendapat notifikasi video-video terbaru saya mengenai sejarah kolonial Belanda. Oke, langsung saja, ini dia video saya kali ini. Oke sobat sejarah, kali ini saya tengah berada di pusat dari kompleks makam kehormatan Airport Kalibanteng di kota Semarang. Di belakang ini adalah satu monumen yang ditunjukkan kepada mereka yang tidak sempat dikenali dari kalangan wanita yang menjadi korban Perang Dunia Kedua masa pendudukan Jepang. Di sini tertulis The Unbegan de Fru dengan tahun 1942 sampai dengan 1945 yang dimakamkan bersama dengan yang lain di Airport Kalibanteng ini. Dan untuk video saya kali ini, saya akan membahas satu sosok yang menjadi tokoh emansipasi wanita di kalangan perempuan Eropa di kota Semarang. Seperti halnya R.A. Kartini, beliau adalah salah satu sosok pahlawan yang berpartisipasi dalam emansipasi wanita pada kalangan Eropa di kota Semarang. Beliau dimakamkan di Airport Kalibanteng bersama dengan para korban Perang Dunia Kedua yang dimakamkan di sini. Oke, siapa beliau? Nanti kita bahas bersama-sama dalam video ini. Oke sobat sejarah, di belakang saya ini adalah makam dari Mevrouw Baron van Hövell, atau lebih dikenal dengan Madame van Hövell. Beliau adalah tokoh emansipasi wanita dari kalangan orang Eropa atau Belanda yang berada di kota Semarang. Peran beliau adalah memperjuangkan
emansipasi wanita yang saat itu dipandang sebelah mata oleh kaum laki-laki. Sama halnya tokoh emansipasi wanita dari pribumi yang bernama R.A. Kartini, peran beliau adalah mensetarakan posisi wanita di mata dunia dalam kehidupan berpolitik, bersosial, dan berbudaya. Peran beliau sangat penting, kemudian bisa membuat dunia memiliki pola pikir yang baru terhadap seorang wanita. Beliau adalah pendiri majalah The Fro, atau salah satu majalah wanita pertama yang diterbitkan di Kota Semarang. Beliau juga salah satu dan satu-satunya panitia perhelatan Tenton Snelling dari kalangan wanita. Perhelatan Tenton Snelling sendiri adalah sebuah perhelatan yang digelar oleh Kerajaan Belanda yang menampilkan sebuah keadaan komprehensif atau kemakmuran Hindia Belanda di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda, yang dimana pada tahun 1914 itu merupakan revolusi industri yang dikembangkan oleh Kerajaan Belanda yang memakmurkan rakyat Hindia Belanda kala itu. Dan disitulah perhelatan Tenton Snelling digelar. Dan beliau juga yang membuat satu stand atau satu pavilion yang bernama The Fro. Di dalam pavilion tersebut itu memperlihatkan satu peran penting yang berkenaan dengan perempuan. Jadi di satu pavilion itu nanti pengunjung bisa melihat peran aktif perempuan dalam bidang politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya yang setara dengan kaum laki-laki. Beliau adalah Baroness van Hövell, seorang pahlawan emansipasi wanita dari kalangan bangsa Eropa atau Belanda di Kota Semarang. Ada satu cerita yang tragis pada akhir kehidupan beliau. Beliau sempat ditawan di kamp interniran Jepang di Kota Semarang. Kemudian di akhir hayat beliau ternyata ada satu kematian yang ganjal, yang ternyata setelah diselidiki oleh cucu beliau, ini yang bercerita cucu beliau yang saya kutip dalam sebuah sumber, nanti saya sertakan di editing video. Ini cucu beliau bercerita bahwa di akhir hayat beliau ternyata beliau ditahan di kamp interniran di Kota Semarang, kemudian dieksekusi oleh tentara Jepang, oleh tentara Dainippon kala itu. Dan beliau mati dengan atau gugur dengan keadaan yang tragis karena dieksekusi oleh tentara Jepang. Lalu kemudian beliau jasadnya ditemukan dan dimakamkan kembali di kompleks pemakaman atau makam kehormatan di Erfurt Kalibanteng di Kota Semarang ini. Dan disinilah peristirahatan terakhir beliau. Oke sobat sejarah, demikianlah video informasi yang bisa saya sampaikan mengenai seorang tokoh yang berpengaruh dalam peran emansipasi wanita di Kota Semarang. Beliau adalah Baroness van Hövell yang lahir pada tahun 1880 dan meninggal pada tahun 1945. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada saran silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian dapat informasi terbaru tentang video-video saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.